Gimana bang? Emang kenapa nih kita Mirzani? Tanya dong, mau tanya apa kalian sama Oh, kita Mirzani? Iya bang, Mau nanya handphone apa abang tentang Nikita terkait. Mirzani? Bang terkait kemarin kan ada Bang Rahmat ngomong katanya mau ada laporan satu lagi buat Kaniki. Mungkin tanggapannya gimana? Pas di PN. Begini, bukan buat laporan baru satu lagi. Laporan saya terhadap Nikita Mirzani itu sudah dua di Polres Jakarta Selatan. Satu laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani kepada saya melalui undang-undang elektronik. Nyebut-nyebut saya kura-kura ninja, nyebut-nyebut saya si biadab, terus nyebut-nyebut saya bau lambung, nyebut-nyebut saya kodok, bodok, dan lain-lain. Itu sudah diproses dan dia sudah diperiksa. Nah, adapun penganiayaan yang saya alami ketika saya membantu anaknya Loli dan Loli sekarang bareng dia, ya, itu lanjut. Dan dia sudah dipanggil pertama. Nah, panggilan kedua sudah dilayangkan. Nah, kalau dia tidak datang, akan gelar itu nanti proses naik sidik. Tapi saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Itu sikap saya. Jadi laporan saya terhadap dia dua, laporan Pak Umar Bajide juga, bapaknya Fadel, itu juga jalan. Itu juga jalan. Nah, jadi poin-poin ini semuanya nanti akan mengkerucut kepada apa yang disebut dengan efek jerah. Kan target kita tidak, saya tidak dendam dengan Nikita Mirzani. Saya hanya memberi kepada dia efek jerah agar kalau bicara itu jangan suka-suka, jangan menghina orang, jangan mencaci maki. Saya minta, ya kalau lu benci sama gua, lu jangan serang pribadi gua dong. Kita bicara pada pokok perkara saja. Kan begitu. Nah, Dokter Reza Gladis, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumnya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025. Ya, dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya minta kepada semua orang-orang yang berbeda pendapat dengan NM, apakah adik saya Fitri, Fitri Sauteru, apakah adik saya... Ya, saya pikir sikap saya prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Begitu. Berarti yakin bang, ibaratnya dengan tuduhan yang ibaratnya dugaan yang abang laporkan gitu, laporan Pak Umar juga meyakinkan untuk Kaniki juga diusut di penjara juga apa gimana bang? Lah iya, kalau nggak yakin kan ngapain dilapor? Kan dalam teori hukum sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, saya laporkan dia pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Bayangin ya, persoalan gua dengan Hotman, itu gara-gara si perempuan itu Iklim Hakim. Itu aja masalah surat kuasa dan pengakuan. Padahal dia preskon bareng gua. Dia ada di samping. Dia bilang nggak ada kuasa sampai akhirnya disidangkan gitu. Lah, Nikita ke saya, ke gue ini gila kalimatnya. Jadi kalau ini bisa jadi tersangka dan menjadi terdakwa, ya kenapa dia tidak? Nah, persoalan dengan saya, apakah saya bebas atau tidak, itu tergantung saya berjuang di pengadilan. Kalau NM, ya tergantung pengacara dia. Tapi karena ini telak, ya saya yakin, ya saya nggak boleh jamin ya dia masuk. Untuk Pak Umar Bajide juga. Tapi yang paling telak itu persoalan penganiayaan di dahi saya.
Dan itu visumnya sudah, dan dokternya sudah diperiksa. Hasil visumnya juga sudah datang. Nah, maksud saya nggak benci kepada NN, dan saya tidak bangga dia di penjara, tidak. Cuma kalau dia ditahan, saya yakin cuap-cuap di media itu nggak lagi terjadi gitu loh. Jadi nggak selalu banyak, tidak lagi menambah musuh gitu. Tidak menambah musuh yang setiap hari itu nanti bisa menimbulkan eh, polemik baru gitu. Jadi saya kasihan di Nikitanya gitu. Karena besok dia misalnya lepas kontrol lagi, terus jadi amarah, orang jadi benci, kan kasihan dia aja. Itu itu doang, nggak ada yang lain. Jadi kalau saya ya prihatin, dan ada banyak laporan lagi sih sebetulnya tentang NM ini. Bukan bukan dari bukan dari saya, bukan dari Reza saja, ada yang lain juga. Nah, jadi ini kan akhirnya kan nanti dia berlapis-lapis, ntar keluar yang ini, masuk lagi kasus yang ini ya masuk lagi. Nah, yang saya kan selalu sesalkan kemarin, kok dia punya pengacara, Fahmi tidak mengingatkan kliennya gitu. Saya di mana-mana mengingatkan klien. Kamu jangan ngomong begitu ya, ntar nanti berisiko loh buat kamu. Begitu. Kok kok yang kejadian di dia ini dibiarin gitu. Jadi kalau menurut saya eh, kasihan NN-nya gitu, karena pengacaranya tidak